Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari dalam salam pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di kitab Ayub pasal 4 dan pasal yang kelima. Maka berbicaralah Elifas orang Teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah kau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal, dirimu terkena, dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu rumaku. Ia berhenti tetapi rupanya tidak dapat ku kenal. Suatu sosok di depan mataku, suara berbisik-bisik ku dengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut, mereka mati tetapi tanpa hikmat. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong, mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rencana orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkannya. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah.
Dalam usia tinggi, engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya, semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Iso ngajar, kudu iso nglakoni. Atau bisa mengajarkan, harus bisa pula menjalani. Itulah pokok pesan yang disampaikan Elifas, sahabat Ayub, ketika ia sudah tidak tahan lagi melihat kondisi Ayub yang mengeluh. Elifas ingin menegur Ayub dengan menyatakan bahwa selama ini kebergantungan Ayub kepada Tuhan Allah sedang diuji dengan situasi yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, dari perkataan Elifas ini paling tidak kita bisa menemukan 3 pokok ajaran. Yang pertama, bahwa orang benar juga akan menghadapi pencobaan. Pencobaan melalui peristiwa yang membuat kita bergumul, seringkali kita anggap hanya akan diterima sebagai sebuah hukuman bagi orang-orang yang tidak taat. Namun, Ayub yang disebut orang benar justru mengalami pencobaan. Maka ini berarti hidup benar kita justru diuji oleh pencobaan untuk menajamkan iman kita kepada Tuhan dan membuktikan kesalehan hidup kita yang jujur. Yang kedua, manusia hanyalah makhluk lemah ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan. Dalam kelemahan dan keterbatasan itu ada kalanya manusia berbuat salah di hadapan Tuhan. Dan kesalahan itu pula yang mendatangkan teguran Tuhan. Meskipun hal ini tidak dilakukan oleh Ayub, namun perkataan Elifas mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mawas diri. Bagaimanapun juga, kita ini manusia yang bisa saja dalam hidup benar sekalipun ternyata melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Sedangkan yang ketiga, Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi, tetapi yakinlah bahwa Tuhan pula yang akan memulihkan. Segala pencobaan dan ujian bertujuan untuk meneguhkan iman maupun jati diri kita. Jika kita mampu berpegang teguh meskipun sedang diuji, maka Tuhan sendiri yang akan memulihkan. Milikilah keyakinan itu, agar di tengah pencobaan yang kita alami, kita mengawas-awasi diri dari tindakan yang tidak benar, dan sambil menantikan kuasa Tuhan yang melawat dan memulihkan dengan setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa sebagai umat-Mu, kadang Engkau mengizinkan kami untuk menghadapi pergumulan maupun pencobaan. Maka kiranya Tuhan menolong kami agar di tengah situasi itu, kami tetap setia pada hidup benar yang Tuhan kehendaki, dan kami boleh terus belajar untuk menghidupi apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hari ini dalam segala aktivitas kami, mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.